Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya setiap kita dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan sehat, dan kita mau datang kepada Tuhan juga dengan hati yang sehat, ya, yang tertuju dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Ibadah pagi hari ini kita mulai dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian KPPK nomor 13, Allah Bapa hadir dalam baitnya. Sujudlah padanya, umat
Mari kita sehati untuk masuk dalam doa pengagungan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Engkau Allah yang telah menetapkan segala sesuatu, dan Engkau juga yang telah memanggil kami, dan Engkau juga yang telah menyatukan kami pada pagi hari ini untuk datang beribadah kepada-Mu. Karena itulah kesukaan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin memuji, memuliakan Engkau dengan sepenuh hati kami, mengagungkan nama-Mu, karena nama-Mu itu adalah nama yang kudus. Oleh karena itu Tuhan, satukan kami untuk memuji Engkau melalui pujian-pujian kami sepanjang ibadah ini. Satukan kami untuk menaikkan segala doa-doa kami ke hadirat-Mu Tuhan. Dan satukan kami untuk menikmati firman yang Engkau ingin sampaikan kepada kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa tanpa firman-Mu kami tidak dapat menjalani hidup ini dengan baik. Tanpa dapat kami menjalani hidup ini dengan menguduskan nama-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami menyerahkan waktu kami ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya kami dibentuk sehingga rohani kami boleh bertambah-tambah, lebih mengenal Engkau dengan baik, sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan ini. Terpujilah Engkau Bapa Allah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian KPPK 233, Aku Percaya Kepadanya. Percaya padanya untuk hidupku, percaya padanya dan memuji Dia. Badai atau cuaca gelap melangkahku, asal percaya Tuhan, Dia pasti tolong. Dia sahabatku, sobat yang setia, bersandar Dia selama-lamanya. Badai atau cuaca gelap, beratlah langkahku, asal percaya Tuhan, Dia pasti tolong. Percaya padanya di jalan sempit, percaya padanya selalu ikut Dia, meski bila susah hatiku, asal percaya Tuhan yang besertaku. Dia mendukung dan yang setia, Dia sisiku, Dia besertaku, meski bila susah hatiku, asal percaya Tuhan, Dia besertaku. Hari-hari kita jalani banyak yang tidak dapat kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan.
sehingga kita tidak layak di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita mari menghampiri Tuhan untuk mohon pengampunannya. Dengan terlebih dahulu kita memuji Tuhan dari nyanyian indah pada waktunya. Jemaat saya undang bangkit berdiri.
pada waktunya. Ayat pengakuan dosa kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 51 ayatnya yang ketiga. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan tetap bangkit berdiri, namun dengan hati yang tertunduk malu di hadapan Tuhan, marilah kita datang bersama-sama mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Marilah mengambil waktu sejenak, datang kepada Tuhan, berbicara kepadanya, akuilah setiap dosa dan pelanggaran kita. Bapa, di saat yang kami alami tidak sesuai dengan apa yang kami kehendaki dan kami inginkan. Sulit bagi kami untuk dapat mendengarkan suara-Mu yang menjawab setiap apa yang terjadi dalam hidup kami. Kami menganggap semua yang telah Engkau lakukan, semua yang telah Engkau kerjakan, semuanya tidaklah berarti ketika kami menjalani sebuah kesulitan di dalam hidup kami. Kami malu kalau kami memperlakukan Allah kami sebagai pribadi yang memberikan keuntungan bagi setiap kami. Kami malu memperlakukan Allah kami sebagai klien kami, di mana memberikan keuntungan besar-besaran kepada setiap kami. Kami datang ke hadapan-Mu malu ketika Engkau menjawab segala pergumulan kami, namun kami tidak melihatnya dengan kacamata-Mu. Kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, tertunduk malu, mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami, mengetahui bahwa setiap kami makhluk yang rapuh ini terkadang mendukakan Engkau di dalam setiap hidup kami. Bahkan kerap kali kami tidak mengakui Engkau, tidak memperlakukan Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami. Kami datang ya Bapa, memohon pengampunan yang berasal daripada-Mu. Izinkanlah kami dengan Roh-Mu yang kudus sekali lagi merasakan pengampunan itu, sekali lagi menghidupi pengampunan yang berasal daripada-Mu, sekali lagi menjalankan setiap kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Urapilah setiap kami ya Bapa, agar setiap kami dapat benar-benar melihat apa yang terjadi dalam hidup kami dengan kacamata yang berasal daripada-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapannya, ada jaminan hidup baru yang tersedia bagi setiap kita, yang terambil dari Roma 4 ayatnya yang ke-7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Marilah setiap kita dengan tetap bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan, kita katakan petunjuk hidup baru yang berasal daripada Yesus Kristus yang terambil dari Yohanes 20 ayat yang ke-21. Sama-sama kita mengatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Bagi setiap kita yang telah diutus oleh Yesus Kristus, marilah kita datang di hadapan Allah, kita akui iman kita di hadapannya bersama-sama dengan segala orang di segala tempat dan di segala zaman. Mari kita sama-sama mengatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Guru Injil Henry Tan. Mari kita siapkan hati pikiran kita hanya tertuju kepada firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Dengan terlebih dahulu kita memuji Tuhan dari nyanyian KPPK 417, Seperti Rusa Rindu Air. Seperti rusa merindu sungaimu, jiwaku merindu kau. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
biarlah ini satu ucapan jujur kami Tuhan. Engkaulah yang berharga bagi hidup kami. Dan firman Tuhan hari ini mau diperdengarkan. Biarlah firman Tuhan juga boleh menguatkan kami. Kami dengar dengan baik dan kami melakukannya. Tuhan tolong setiap kami agar memiliki hati yang siap untuk ditabur, dan kemudian firman Tuhan itu bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan setiap kami yang mendengarkan, kami boleh sama-sama diberkati dan sama-sama berkomitmen untuk melakukannya. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita merenungkan firman Tuhan dengan tema mari dan lihatlah. Yohanes pasal yang pertama Yohanes ayat pasal ke-1 ayat yang ke-43 sampai 51. Kita baca secara bergantian. Saya 43 dan Bapak Ibu selanjutnya lalu sampai 51. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-43. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membahas tema mari dan lihatlah. Come and see. Mari dan lihatlah. Pada suatu hari saya sedang tidur, kemudian Josia memanggil saya. Papi. Sini papi. Ya, lalu kemudian saya terbangun lalu mendatangi apa yang terjadi. Jos bisa saja terkejut karena sesuatu yang baru bagi dia. Misalnya apa? Dalam kasus ini adalah dia membuat gedung GKI Bengkulu katanya, ya, pakai Lego. Wah, puji Tuhan, buatan Pak Asyang. Dia panggil lalu kemudian, wah iya bagus ya. Terus saya mengatakan, ya good lah ya. Ini adalah sesuatu yang baik juga. Atau dia sedang melihat sesuatu yang baru dan itu membuat dia senang. Dia mengalami sesuatu yang baru dan kemudian bereaksi untuk memberitahukan yang dialaminya maupun yang dilihatnya. Mari papi, lihat. Ya, mari lihat. Ini adalah reaksi yang normal ketika kita sedang mengalami kegembiraan. Seperti para wanita-wanita yang sedang giat-giatnya hari ini berolahraga, ya, untuk mendapatkan tubuh yang ideal, paling tidak ideal ya. Sebenarnya nggak ada ideal juga ya. Gemuk, kurus juga sama-sama ideal. Tetapi tubuh yang sehat dan tubuh yang langsing katanya ya. Lalu kemudian Canto Berta berkata gini, kok, lihatlah bagaimana dengan perubahan ini. Wais ya. Ya, suami akan mengatakan, wow, keren banget. Coba kalau tidak. Kita akan mendapatkan cerita yang lain ya, Memo.
pergumulan para pria-pria. Intinya kita ingin berbagi kebahagiaan, bukan? Ini masalah tentang wanita, Josia, atau setiap kita. Kalau ingin membagi kebahagiaan, kita mungkin akan mengajak orang-orang, mari lihatlah, mari lihatlah. Nah, di dalam teks kita yang sudah kita baca menceritakan tentang pertemuan Filipus dengan Yesus. Yesus berkata dengan sederhana, ikutlah aku. Lalu kemudian Filipus bertemu dengan Nathanael, temannya, dan penuh dengan semangat dia berkata, mari datang dan lihatlah. Inilah yang menjadi tema kita, dan sekarang sebelum kita masuk dalam kalimat ini, kita mengeksplorasi, eksplorasi atau kita mencoba menggali satu persatu dari pertemuan yang membawa perubahan bagi semua orang yang berjumpa dengan pribadi Yesus Kristus. Mari kita melihat peristiwa ini dalam tema bulan misi di gereja kita. Kisah ini diawali dengan ayat 35. Ya, kita perhatikan ayat Alkitab kita. Ayat 35. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah, atau the chosen one, yang terpilih, anak domba Allah. Dan ayat 37. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Apa yang ada di dalam benak kita ketika kita membaca bagian ini? Kedua murid adalah murid Yohanes. Dan sekarang karena perkataannya bahwa ada Yesus yang terbesar daripada aku, dan kemudian muridnya mengikuti Yesus. Ini adalah sesuatu yang mengejutkan. Secara pribadi ini dibutuhkan kematangan rohani dan kejelasan panggilan. Lihatlah Yesus, anak domba Allah. Karena tidak banyak orang-orang Kristen maupun para hamba Tuhan bahkan dengan sengaja menutupi Yesus, bahkan menghalangi jemaat mengenal Yesus dengan benar. Kok menghalangi? Ada hamba-hamba Tuhan yang sengaja menghalangi mengenal Yesus sejati, mengenal Yesus yang benar. Ia hanya concern kepada dirinya, bahwa dirinya yang harus menjadi pusat segalanya. Ucapannya seakan-akan sama seperti Tuhan, menjanjikan berkat-berkat yang melimpah, menjanjikan kalau ikut Tuhan selalu berkat jasmani ada, terus menerus melimpah. Beri persembahan yang banyak, maka Tuhan akan memberkati kita berkali-kali lipat. Di mana Tuhannya? Tuhan seakan menjadi budak untuk memenuhi keinginan-keinginan kita, bukan? Kita telah menjadi Tuhan dan Tuhan telah menjadi budak kita. Yohanes memberikan kesaksian tentang Yesus, bukan pengalaman-pengalaman spektakulernya. Bukan dia berkata lebih senior daripada Yesus, bahwa dia lebih keren daripada Yesus dan sebagainya. Bukan. Grant Osborne memberikan komentar dengan baik yang mengatakan ayat 36, ketika ia melihat Yesus lewat, ia berseru, lihatlah anak domba Allah, melewati, passing by him. Yesus telah melewati Yohanes Pembaptis yang adalah hambanya. Yesus sekarang mengambil alih panggung utama dan menjadi fokus mulai saat itu. Lihatlah dia, jangan lihat saya, lihat dia. Panggung utamanya sudah berubah. Yesus, bukan saya, bukan kesaksian saya, bukan hal-hal yang saya lakukan spektakuler. Passing by, melewati. Karena memang dia yang jauh lebih besar daripada aku, hanya contoh handprint. Bukan aku, bukan siapa-siapa, hanya Yesus. Lihat dia. Di dalam penginjilan bukan berbicara tentang saya, namun dia yang merubah saya. Tidak melulu tentang saya. Ini karena saya. Penginjilan harus tentang Yesus, bukan dipenuhi dengan kesaksian yang masing-masing kita berbeda. Masing-masing kita punya cerita. Kesaksian hidup dapat dipakai sebagai pembuka percakapan, namun bukan terus-menerus tentang saya, melainkan tentang Yesus Kristus. Lihatlah dia, the Lamb of God. Lihat dia, bukan lihat saya. Karena lihat saya bisa saja kecewa. Lihat saya yang penuh dengan dosa ini bisa kecewa. Tapi lihat dia, lihat dia. Murid-murid kemudian mengikuti Yesus meskipun secara pengetahuan mereka masih belum tahu tentang Yesus, ya. Namun langkah pertama dari pemuridan adalah follow, ikut, mengikuti. Gua nggak tahu, tapi ikut dulu, ya. Baru kemudian
Kita tahu melalui percakapan-percakapannya. Ayat 37. Yesus menoleh dan ia melihat mereka, dan Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari? Apa yang mendasari atau apa yang memotivasi kamu mengikut aku?" Ini adalah pertanyaan dasar menjadi murid Kristus. Apa yang kamu cari? Jemaatku, ketika mengikut Yesus, apa yang kamu cari? Apakah kita cari berkat? Apakah cari Tuhan sumber berkat? Kedua murid mungkin jadi bingung juga kalau menjawab hal ini. Seperti kita kalau ditanya, apa dasarnya kita mau ikut Tuhan Yesus? Apa dasarnya? Nanti satu-satu dites ya. Apa dasarnya? Mungkin kita akan, aduh, janganlah sekarang, lapar, belum makan. Nanti saja. Apa dasarnya? Ada orang Kristen yang masih bingung loh kalau ditanya, apa dasarnya? Kenapa kamu ikut Yesus? Paling tidak akan dijawab, ya karena saya dilahirkan dari keluarga Kristen. Atau ada yang menjawab, ya karena Kristen mungkin lebih baik dan gak capek-capek ibadahnya. Hanya seminggu sekali datang udah dapat surga. Keren gak ya? Daripada yang lain susah-susah, harus puasa, harus ini dan itu. Susah, mendingan jadi orang Kristen, muda, percaya Yesus selamat. Begitu? Murid itu menjawab, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ditanya apa yang kamu cari, malah balik bertanya, "Di manakah engkau tinggal?" Di manakah engkau tinggal? Ditanyanya apa? Apa yang kamu cari? Sekarang murid bertanya, "Di manakah engkau tinggal?" Sepertinya ini adalah jawaban yang kurang nyambung dan kurang bagus, bukan? Atau mereka mencoba mengelak karena kaget didapati bahwa mereka mengikuti Yesus, kemudian tiba-tiba Yesus nengok ke belakang lalu bertanya, "Apa yang kamu cari?" Namun setidak-tidaknya mereka bersedia menerima Yesus sebagai rabi berdasarkan kesaksian Yohanes. Saudara terkasih, jika kita melihat secara luas, pertanyaan mereka juga mengandung jauh lebih dalam daripada tampak di dalam permukaan. Di manakah engkau tinggal? Jawab apa pertanyaan daripada murid. Istilahnya adalah meno, tinggal. Ini adalah konsep utama dalam Yohanes, remain, tetap, berdiam bersama. Yohanes 15 ayat 4-10. Diam, tinggal. Di sini secara teologis mereka ingin mengungkapkan keinginan mengikuti Yesus dan tetap tinggal bersamanya. Jadi bukan hanya salah berkata-kata atau kemudian kebingungan. Di manakah engkau tinggal? Di dalam teologis yaitu aku ingin tinggal bersama-sama dengan kamu. Mereka pun datang, kemudian Yesus memberikan tanggapan. Pasal 1 ayat 39a. "Marilah dan kamu akan melihatnya." Ini adalah sebuah undangan masuk di dalam sebuah keselamatan. Mereka datang, mereka melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Mereka tinggal dan menemukan rumah baru di dalam Kristus, Yesus Kristus. Narasi ini ditulis dalam Yohanes 1 ayat 14. "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Ia tinggal di dalamku dan aku di dalam hatinya." Seakan-akan ketika kita mengikut Yesus, maukah kita tinggal tetap? Atau cuma hanya menanyakan, "Di mana engkau tinggal?" Atau sekedar basa-basi. Seorang Kristen yang mengalami Tuhan harus memiliki keinginan atau hasrat yang kuat untuk berdiam dalam Tuhan dan Tuhan di dalam hidup kita. Harus kita memiliki hasrat itu. Lalu apa selanjutnya? Ayat 41. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," lalu dari tanda kurung Kristus. Andreas telah mengalami dan bertemu dengan Kristus secara pribadi. "Kami telah menemukan yang saya cari, Kristus Sang Mesias." Ketemu dan kemudian dia tidak segan-segan mengajak saudaranya yaitu Simon kepada Yesus. Ini namanya ledakan penginjilan. Satu persatu, masing-masing membawa satu orang mulai dari saudaranya kepada Kristus. Satu per satu.
Mengapa kita tidak pernah menginjili? Mengapa kita tidak pernah bersaksi? Mengapa kita tidak terlalu semangat mengajak saudara kita bertemu dengan Tuhan? Karena mungkin kita belum pernah menemukan Kristus dan mau berkomitmen tinggal di dalamnya secara pribadi. Mungkin, ini mungkin. Andreas tidak sabar untuk membagikan pertemuan yang mengubah hidupnya. Ia ingin membagikan iman barunya dengan segera. Ia pergi dan tanpa ragu dia berkata, "Kami telah menemukan Mesias." Nah, Yohanes menambahkan Kristus dalam bahasa Yunani Christos yang diurapi karena pembacanya adalah orang-orang bisa saja di luar Yahudi dan dia harus paham apa yang dibicarakan. Bagi orang Yahudi, Mesias adalah seorang penyelamat yang akan membela umat Tuhan dan menghancurkan musuh-musuh mereka. Dan Andreas mengajak Simon bertemu dengan Kristus. Lalu Yesus berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Ini adalah pemandangan yang luar biasa yang terjadi di sini. Pemandangan yang luar biasa ketika Yesus bertemu dengan salah satu seorang yang menjadi pemimpin gereja untuk pertama kalinya. Yesus memandang dia, emblepo, melihat dengan seksama, melihat Petrus. Dan Yesus melihat jauh ke dalam yang lebih lagi dari seorang bernama Simon, dan kemudian berubah namanya menjadi Kefas yang artinya Petrus, rock atau batu. Hal yang umum orang tua itu memberikan nama kepada anaknya dengan sebuah harapan atas dasar suatu peristiwa tertentu, bukan? Yang terjadi, misalnya Natalia, paling tidak itu lahirnya di bulan Desember, ya. Mario, apa artinya Mario? Nggak tahu papanya juga. Pokoknya Mario aja. Waktu itu main game, ya, Mario Bros. Ting dung ting dung. Atau Mas Happy. Happy mungkin kita tahu, artinya adalah senang. Mungkin papanya waktu itu dan mamahnya senang ketika mendapatkan Happy, ya. Dan kita berharap Happy membawa sukacita. Memo, artinya apa, Mem? 3 slide. Panjang, ya. Tapi punya harapan orang tua kita ketika memberikan nama. Simon adalah nama pemberian orang tuanya. Dan sekarang Tuhan merubah nama menjadinya Petrus, batu karang. Sama dengan Allah memberikan nama baru kepada Yakub menjadi Israel. Kejadian pasal 32 ayat 28. Ini adalah kesempatan kedua intervensi ilahi dalam mengganti nama seseorang yang akan merubah umat Tuhan menjadi pribadi yang dipakai luar biasa. Namun prosesnya tidak segampang untuk menjadikan Petrus batu karang, ya. Ia adalah seorang yang lebih mirip pasir yang selalu bergeser melakukan kesalahan demi kesalahan. Yakub pun demikian dan tokoh-tokoh Alkitab pun demikian, seperti pasir. Tapi dikatakan Yesus, "Engkau Petrus, batu karang." Pasir kok, plimplan. Nah, bukankah kita demikian? Siapa kita? Kita seperti remah-remah rengginang, ya. Mirip pasir juga yang selalu bergeser dan tidak punya pendirian. Kita tidak memiliki komitmen untuk ikut Tuhan dengan serius, bukan? Kita pasir yang kadang-kadang lunak. Kita dapat salah dan gagal. Namun di tangan Tuhan, Sang Penjunan, Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Pasir yang kemudian jadi batu karang dan jadi kepala gereja. Ketika ia khotbah dan Roh Kudus hadir, umat bertobat dan banyak yang menyerahkan diri untuk dibaptis. 3.000 orang yang begitu tuh, yang seperti pasir tadi. Dalam Matius 16 ayat 18, Yesus berintervensi merubah hidup Petrus, dan dia mengatakan, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan pun dapat memakai saya dan saudara untuk menjadi alat bagi kemuliaannya. Amin. Amin. Yang pasir ini, yang remah-remah rengginang ini, Tuhan bisa pakai. Dan orang-orang yang kita pernah ajak untuk bertemu dengan Tuhan, itu juga bisa Tuhan pakai. Kita tidak pernah tahu siapa dia. Kita tidak pernah tahu masa depannya seperti apa, ya. Kita tidak pernah tahu siapa dia.
Makanya di sini kita belajar untuk tidak menghakimi orang menurut kacamata kita. Tugas kita mengajak bertemu dengan Tuhan. Tugas kita menginjili, bukan memilih, namun menyampaikan, menyaksikan bagian Tuhan yang mengubahkan. Jadi jangan berpikir kemudian, kalau aku menginjili dia, mau jadi apa dia? Sudahlah, biasa-biasa aja. Kita tidak pernah tahu apakah kemudian dia jadi pendeta, hamba Tuhan. Kita nggak pernah tahu. Dan jangan menghakimi dari kacamata kita, karena Tuhanlah yang mengubah. Tuhanlah yang mengubah. Tuhanlah yang mengubah hidupnya. Petrus diajak oleh saudaranya. Saudaranya tahu nggak bahwa dia akan jadi seorang yang hebat, yang dipakai Tuhan luar biasa? Tahu? Tidak pernah tahu. Tapi Tuhan melihat kedalaman hati daripada Petrus dan memakainya secara luar biasa. Kita tidak pernah tahu saudara kita menjadi hamba Tuhan yang bisa hebat dipakai oleh Tuhan. Maka bicaralah tentang Yesus. Bicaralah tentang juru selamat. Dan jangan menghakimi. Dan jangan memilih. Siapapun yang kita bisa bertemu, sampaikan Kristus. Karena kita nggak pernah tahu apakah dia seorang yang dipakai oleh Tuhan. Yesus kemudian melanjutkan perjalanannya ke Galilea, dan ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." 44. Filipus kemudian ikut Tuhan dan dia berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Jadi masih dalam satu kota seperti kita, satu kota di Bengkulu. Gak usah jauh-jauh mission trip, gak usah selalu mikirin yang jauh, waduh di Afrika itu loh. Iya, saya tahu. Yang di Bengkulu aja belum dijangkau secara maksimal, benar? Kiri kanan kita belum dijangkau, tetangga-tetangga kita, ya. Mahasiswa di UNIP masih banyak yang belum kenal dengan Tuhan. Menangkan kotamu. Dan Filipus bertemu dengan Natanael, dan Natanael berkata, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Ini adalah sebuah keyakinan, dan keyakinan menjadi pengajaran. Dia yakin dia menemukan Yesus. Keyakinan ini bukan berdasarkan hanya keyakinan saya, tapi keyakinan harus berdasarkan firman Tuhan. Bukan berdasarkan keyakinan semata, namun harus dibuktikan melalui firman Tuhan yang tertulis. Kami menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat, di dalam 2 Petrus 1 ayat 19. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Di sini kita mau belajar apa? Di sini kita mau belajar bahwa ada orang yang memberitakan Kristus bisa dengan keyakinannya. Yakin Yesus, tapi Yesus yang lain. Yesus yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Yesus yang lain. Yesus yang hanya diperalat untuk memenuhi kebutuhan fisik. Percaya Yesus pasti sembuh. Percaya Yesus pasti sukses. Percaya Yesus pasti tidak kena virus corona. Hati-hati jemaatku. Kita harus belajar baik-baik firman Tuhan. Jadi bukan hanya berdasarkan aku yakin. Yakinnya berdasarkan apa? Yakin berdasarkan feeling kita. Semua bisa yakin. Yang lain juga bisa yakin. Tetangga-tetangga kita juga yakin, benar? Tapi berdasarkan firman Tuhan, apakah berbicara itu apa tidak? Maka jemaatku, belajar baik-baik. Jangan sampai justru kita percaya pada percaya yang lain. Yesus yang lain, Yesus yang hanya memenuhi kebutuhanku. Bukan, itu bukan Yesus yang diajarkan Alkitab. Oke, belajar baik-baik. Filipus berkata, "Kami telah menemukan dia, bukan aku yakin, tetapi dan sesuai dengan kitab suci." Pastikan apakah itu berdasarkan Alkitab atau tidak. Oke, 46. Kata Natanael, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Ini adalah sebuah kalimat yang meragukan. Penafsir mengatakan ada dua kemungkinan. Ini soal persaingan dua desa antara Kana dan Nazaret. Adakah sesuatu yang baik dari Bengkulu misalnya, ya? Dan karena yang mengatakan dari Palembang begitu. Apakah ada sesuatu yang baik dari orang Bengkulu? Orang ke Palembang yang ngomong begitu. Ini bisa begitu, ya, ada persaingan. Yang kedua,
penafsir mengatakan ini merujuk kepada pemahamannya bahwa Mesias datang dari Bethlehem. Mika pasal 5 ayat 2. Nazaret terlalu kecil untuk rumah Mesias. Itu tafsirannya, ya. Nah, Filipus sebagai temannya tidak menjawab hal itu. Namun dia lebih mengajak untuk melihat langsung. Aku nggak mau debatin itulah. Yuk lihat langsung. Mari dan lihatlah, dikatakan oleh Filipus. Ia mengarahkan kepada Yesus dan Yesus sekali lagi melihat jauh yang Natanael lihat. Dia tidak melihat dirinya, lalu Yesus melihat jauh tentang diri Natanael. Yesus berkata, "Lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Yakub yang memiliki arti penipu lalu dirubah menjadi Israel. Namun Israel yang lama telah menjadi suatu bangsa yang penuh dengan tipu dan kepalsuan. Dan disinilah hidup Natanael ketika Yesus melihat Natanael tidak memiliki kepalsuan dalam hidupnya. Ini adalah Israel yang baru, strive with God, berperang bersama dengan Tuhan, Israel yang baru. Kok kamu kenal saya, kata Filipus. Ayat 48, Yesus menjawab, sebelum Filipus memanggil Natanael, ya. Ayat 48, Yesus menjawab, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Natanael berkata, wah, apa? Engkau melihat aku? Agak sedikit sinetron, ya. Lalu kemudian kamera disorot sedikit begitu matanya, main-main sedikit, ya. Engkau tahu keberadaanku? Wow, ini luar biasa. Lalu kemudian Natanael memberikan confession, pengakuan. Rabi, engkau anak Allah, engkau orang Israel. Inilah pengakuan dari seorang yang menemukan Yesus. Yang Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja Israel. Menjadi komplit, ya. Tadi pagi saya baca satu berita dan mengatakan bahwa itu Paulus itu bikin jadi Yesus itu jadi Tuhan. Sebelum Paulus, Rasul Paulus, murid-murid sudah menemukan Yesus dia adalah Tuhan. Jadi bukan bikin-bikinan, ya. Dan ayat ke-50. Karena aku berkata begitu, kamu percaya. Itu masih sangat sederhana. Namun engkau akan melihat hal-hal yang besar dan dari semua itu. Dan kemudian imanmu akan menjadi semakin dalam mengikut Yesus. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ingat frase datang dan lihatlah. Lalu undangan Yesus, mari dan lihatlah. Ini menjadi pola beberapa kali berulang. Mari dan lihatlah. Diajak untuk apa marinya? Diajak untuk melihat siapa? Di dalam pola penginjilan harus selalu fokus pada Yesus. Bukan kesaksian-kesaksian atau pengalaman-pengalaman spektakuler yang selalu kita viralkan. Bukan, ya. Yohanes ketika melihat Yesus Kristus dia mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Panggung utamanya bukan saya lagi, melainkan Yesus Kristus. Yohanes tidak perlu merasa harus menjadi fokus pemberitaannya. Ia justru kemudian mendorong muridnya yang lain mengikut Yesus. Meskipun bisa dikatakan Yohanes lebih terkenal pada waktu itu. Mari dan lihatlah, karena aku menemukan Yesus. Andreas mengajak saudaranya Simon yang kemudian Tuhan memberikan nama padanya Kefas yang artinya Petrus. Siapa yang tahu yang kita bawa itu adalah menjadi alat yang luar biasa bagi pekerjaan Tuhan. Andreas bertemu dengan Simon lalu mengajaknya, kita bisa bertemu dengan banyak orang. Mengapa kita tidak mengatakan Yesus Kristus, tentang Yesus Kristus? Mengapa kita tidak mengatakan tentang Yesus? Apakah yang membatasi kita untuk mengajak mereka? Apakah karena pemikiran kita bahwa orang itu tidak mungkin dipakai Tuhan? Pikir lagi. Apakah tugas kita memilih? Tugas kita bukan memilih. Tugas kita bersaksi. Mari dan lihatlah perbuatan Tuhan atasku. Lalu kita melihat lagi Filipus yang dalam kesederhanaannya menerima undangan Yesus. Ikutlah aku. Lalu ia mengikut Yesus. Apakah berhenti sampai di situ pemberitaan berita sukacitanya? Tidak. Filipus bertemu dengan Natanael dan dia berkata, kami telah menemukan dia. Dengan berkata, mari dan lihatlah siapa Natanael. Bukan siapa-siapa. Namun ketika dia juga menemukan Yesus, Yesus melihat sesuatu yang tulus dari Natanael sebagai Israel yang baru. Ketulusan hati dan tidak ada tipu daya. Bagaimana dengan saya dan saudara?
Mari dan lihatlah. Ngajak kemana? Ngajak kemana? Mari dan lihatlah. Lihat apa? Mari main. Main apa? Lihat apa? Ya kan? Bukankah setiap kita harus memiliki semangat yang sama dengan murid-murid untuk menunjukkan siapa Yesus dan melihat secara jelas siapa Dia? Bukan imajinasi kita, bukan Yesus yang berbeda, namun Yesus yang mati dan hidup untuk menebus dosa dan saya dan saudara, dan Ia mau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini harus kudu dan menjadi panggilan setiap kita untuk mengajak saudara, teman, tetangga dengan mengatakan, mari dan lihatlah Yesus Kristus. Mari beribadahlah dengan baik dan benar. Mari lihat Yesus yang telah mengubahku. Mari lihat saya, karena Yesus mengubahkan saya. Dan lihat Yesus. Mari bertumbuh dalam Kristus Yesus. Masalahnya adalah sekarang, apakah saudara sudah menemukan Yesus? Nah, itu menjadi problemnya. Kenapa kita tidak berani mengatakan Yesus adalah juru selamat atau Yesus adalah satu-satunya? Karena mungkin saja kita belum menemukan Yesus dan kita tidak tinggal di dalamnya. Mari lihatlah siapa Yesus, anak domba Allah, mati buat setiap kita. Biar setiap kita menemukan Yesus dan kemudian belajar bersaksi satu demi satu. Ini adalah menjadi ledakan penginjilan bagi gereja Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan bahwa setiap kami hari ini dipanggil untuk boleh melayani Tuhan. Kami dipanggil untuk boleh melihat bahwa Yesus juru selamat kami yang hidup. Dan ketika kami boleh menemukan Engkau, seharusnya kami harusnya mengajak saudara-saudara kami, mari dan lihatlah Yesus. Lihatlah anak domba Allah yang mati bagi kami. Tuhan, tolong kami, berikan keberanian bagi kami untuk berkata, mari dan lihatlah Yesus yang mengubah hidup kami. Terpujilah Tuhan. Kami mohon kiranya Allah memberikan kemampuan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Kristus, mari kita saati untuk mengaminkan firman Tuhan yang telah kita dengar dengan memuji Tuhan dari nyanyian Terima Kasih Yesus. Bersamaan itu kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah kupikirkan. Sungguh Kau telah sediakan, Kau limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus.
hati, kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita masuk dalam doa persembahan. Segala puji syukur kembali kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa, karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau telah boleh menyampaikan firman Tuhan melalui hamba-Mu, untuk mengajar kami, untuk menasihati kami, untuk mengingatkan kami, untuk menegur kami, sebagaimana yang Engkau kehendaki dalam hidup kami sebagai umat yang telah Engkau tebus. Pakai hamba-hamba-Mu secara khusus di gereja GKY ini yang telah Engkau tempatkan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang boleh membawa kami umat Tuhan untuk lebih mengenal Engkau dengan lebih baik, mengenal Engkau dengan segala kehidupan pengalaman kami akan Engkau Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk menjadi saksi-Mu, untuk memberitakan Injil-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari, apapun kehidupan kami, apapun profesi kami. Karena semuanya kami yakin percaya bahwa Roh-Mu yang akan menolong kami. Kiranya nama Tuhan boleh dimuliakan. Dan hari ini kalau kami boleh dimampukan untuk menyisihkan sebagian berkat-Mu sebagai persembahan kami di dalam kehidupan persekutuan ini, Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya nama-Mu boleh dimuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang boleh melayani untuk minggu ini, singer, WL, pemusik, dan juga Pak Asyam yang sudah melayani, dan juga di bawah mimbar, di belakang mimbar, di samping mimbar, ya, semuanya rekan-rekan yang sudah benar-benar boleh mempersiapkan dengan baik pelayanan demi pelayanan. Dan Bapak Ibu, jikalau memang ada hati yang tergerak untuk boleh melayani di tempat ini bersama-sama, bisa hubungin siapa? Mas Memo, ya. Mas Memo adalah majelis bidang ibadah. Oke, Memo. Ya, sebelum saya membacakan warta, saya mau menyapa Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, GKY Bengkulu. Bisa angkat tangan biar kami kenal. Oke, semuanya baik-baik saja, ya. Besok-besok bawa ya teman-temannya, ajak mereka bertumbuh bersama dan kenal dengan Tuhan.
Ya, kita akan lihat warta. Untuk minggu depan pelayanan firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Berta Daily dengan tema The Bread, ya, roti. Dan Bapak Eko akan memimpin pujian. Mana Bapak Eko? Oke, Eko yang di belakang ya. Dan teman-teman yang lain juga boleh mempersiapkan dengan baik. Berikutnya. Terima kasih untuk jemaat yang boleh memberikan persembahan, perpuluhan, persembahan syukur, persembahan rutin, ya. Dan yang belum juga Tuhan memberkati, biarlah Tuhan juga selalu ada dan selalu hadir dalam kehidupan kita. Oke, tidak ada? Ya, jemaat terkasih, tetap boleh kita menjaga kesehatan dengan baik, ya. Cuci tangan, lalu apa lagi? Pakai masker di tempat-tempat yang mungkin kita tahu bahwa banyak orang yang mungkin sakit gitu ya. Jadi tetap jaga kesehatan dengan baik dan jaga kerohanian dengan baik. Kita tetap bisa beraktivitas dan tetap menjadi orang-orang Kristen yang kreatif. Oke, makin berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan, ada waktu di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan setiap kami Bapa, di dalam segala pergumulan-pergumulan hidup kami, kiranya Tuhan menolong kami Tuhan, agar kami dapat menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Dan kami bersyukur juga untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama, kami renungkan bersama, bahwa setiap kami punya tugas panggilan, yaitu bersaksi, mengajak orang untuk boleh melihat Yesus. Yesus yang sejati, Yesus yang benar, Yesus yang ada dalam Alkitab kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, menjadi jemaat-jemaat Tuhan juga yang boleh belajar baik-baik kebenaran firman Tuhan. Bukan kata orang, bukan kata-kata tetangga kami, tetapi kami boleh menemukan Yesus secara pribadi dan mengakui Yesus adalah juru selamat kami yang hidup. Kami mohon kiranya jemaat-jemaat boleh bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam masa-masa yang sekarang sulit ini Tuhan, tetap kami percaya ada Tuhan yang selalu menopang kami, yang selalu boleh menghibur kami. Kami menyerahkan, biarlah Tuhan berikan kami kesehatan yang baik Tuhan, agar tubuh kami ini Tuhan dipakai untuk melayani Tuhan yang hidup. Tubuh kami dipakai untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan Tuhan untuk pemerintahan kami Tuhan, pemerintah daerah, pusat, biarlah mereka boleh bekerja dengan baik. Dalam masa-masa pandemi ini mereka dengan sibuk menangani, mencari solusi-solusi yang terbaik. Biarlah hikmat daripada Tuhan boleh ada dalam kehidupan mereka. Terpujilah Tuhan. Kami menyerahkan pergumulan kami satu persatu. Kasih anugerah Tuhan menolong kami. Inilah doa kami dan harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kita menjadi saksi-saksi Kristus. Dan mari kita pulang dan arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput umatnya yang setia. Amin. Amin.
silakan duduk, doa teduh. Tuhan Yesus berkati. Di bawah kita ada snack yang disediakan oleh Ibu Lina. Kita akan berdoa untuk makanan itu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan ketika kami boleh dikenyangkan oleh firman Tuhan, ada berkat jasmani yang disediakan oleh Ibu Lina. Biarlah Tuhan juga memberkati makanan jasmani ini agar menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.